mahasiswi jurusan Psikologi Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Indri Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mental disorder atau yang bisa kita kenal sebagai gangguan mental. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu gangguan mental? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikutnya. Mental disorder atau yang sering disebut gangguan mental merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasakan gejala-gejala yang menyerang fisik maupun psikis dan berkaitan dengan emosi. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-harinya selayaknya orang normal. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam menangani kondisinya. Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Berikut beberapa contoh dari gejala dan ciri-ciri gangguan mental, seperti sering merasa sedih, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan atau khawatiran yang berlebihan, atau memiliki perasaan bersalah yang menghantui, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, paranoid serta delusi dan halusinasi. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Umumnya, gangguan kesehatan mental terjadi karena kombinasi antara berbagai faktor. Berikut ada beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab mental disorder. Yang pertama dari faktor genetik, yang kedua faktor biologis seperti ketidakseimbangan kimiawi di otak, cedera otak traumatik atau epilepsi, faktor psikologis dari trauma yang signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan, dan kekerasan yang pernah dialami atau isolasi sosial atau kesepian. Faktor paparan lingkungan saat di dalam kandungan seperti zat kimia, alkohol atau obat-obatan, dan yang terakhir faktor lingkungan lainnya seperti kematian seseorang yang dekat dengannya ataupun kehilangan pekerjaan. Jenis dari mental disorder sangat banyak, namun yang paling umum yakni skizofrenia, gangguan obsesif kompulsif, autisme, gangguan stres pasca trauma, gangguan depresi mayor, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, pikun, dan hiperaktivitas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam terkait dua jenis paling umum dari mental disorder. Yang pertama, skizofrenia, merupakan gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Penyebab skizofrenia sendiri belum diketahui secara pasti, namun ada faktor yang dapat diduga meningkatkan terjadinya skizofrenia, di antaranya faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia, namun ada pengobatan yang dapat mengendalikan dan mengurangi gejalanya, berupa pemberian obat-obatan antipsikotik, psikoterapi, dan terapi elektrokonvulsif. Yang kedua yakni gangguan bipolar, merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif atau sangat terpuruk. Gangguan bipolar umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui. Namun, terdapat dugaan bahwa gangguan bipolar ini merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak, atau neurotransmitter. Gangguan pada neurotransmitter itu sendiri diduga dipicu oleh beberapa faktor, seperti genetik, sosial, lingkungan, ataupun fisik. Dalam menangani gangguan bipolar, dokter akan menganjurkan penggunaan obat atau terapi khusus. Untuk menentukan metode yang tepat, pasien perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter.
Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, merupakan jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Pada banyak kasus, dokter akan mengkombinasikan terapi perilaku kognitif dengan obat-obatan agar pengobatan menjadi lebih efektif. Yang kedua, obat-obatan. Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, psikiater dapat meresepkan sejumlah obat. Kemudian, perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan di atas. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Demikian juga jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau sampai melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Bisa nggak ya gangguan mental itu dicegah? Ternyata, tidak semua gangguan mental dapat dicegah. Namun, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko serangan gangguan mental, yaitu tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik, tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya, coba latihan untuk menenangkan pikiran dan relaksasi seperti meditasi dan yoga, jangan merokok dan menggunakan napsa, batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein, konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai, dan yang terakhir, segera ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mental disorder atau gangguan mental. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat.